Halo semuanya, selamat datang di channel Review Story. Pada video perdana ini, aku akan menceritakan sebuah film berjudul The Uninvited, di mana film ini dirilis pada tahun 2009. Film ini bergenre horor, drama, misteri, yang bercerita tentang teror yang dialami oleh kakak beradik pasca kematian ibu mereka dalam sebuah tragedi kebakaran, di mana ini menyebabkan Anna atau sang adik mengalami trauma mendalam dan harus menjalani perawatan selama 10 bulan untuk memulihkan mentalnya dan menyembuhkan traumanya. Namun, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan filmnya, alangkah baiknya untuk kalian yang belum pernah menonton filmnya, dipersilakan untuk menontonnya terlebih dahulu, karena di video ini akan banyak sekali mengandung spoiler film. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam pembahasan filmnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya. Film diawali dengan adegan Anna yang sedang melakukan mantap-mantap dengan pacarnya yang bernama Matt di sebuah acara api unggun. Namun ketika Matt ingin mengajaknya untuk mantap-mantap lebih dalam, Anna tidak mau dan langsung pergi menuju rumahnya untuk pulang. Saat perjalanan pulang, Anna menemukan 3 kantong plastik, di mana tak sengaja kantong itu terbuka dan terdapat seorang mayat anak perempuan di dalamnya. Anna yang ketakutan langsung bergegas lari ke rumahnya. Sesampainya ia di rumah, ia mendengar ibunya membunyikan lonceng. Ia pun langsung bergegas untuk membantu ibunya. Namun tiba-tiba rumah yang ditempati ibunya tersebut meledak. Oke, dari sini bagi kalian yang gagal paham kenapa tiba-tiba rumah tersebut meledak, aku juga awalnya nonton gak paham sih. Cuman nanti perlahan seiring berjalannya waktu akan dijelaskan pada scene akhir ya. Lalu scene berganti kepada Anna yang sedang berkonsultasi dengan psikiaternya sebelum ia kembali pulang ke rumah. Namun di sini diceritakan bahwa ia belum mengingat secara utuh peristiwa kebakaran yang dialaminya 10 bulan yang lalu. Jadi di sini posisinya si Anna lagi di rumah sakit jiwa ya, Bun. Saat hendak pulang, teman seperumah sakitannya Anna ini yang berada tepat di seberang kamarnya sangat merasa sedih karena kehilangan teman. Namun Anna ini tidak menghiraukannya. Di perjalanan pulang, ayahnya memberikan sebuah kue atau cookies kepada Anna dan mengatakan itu dari Rachel, pacar ayahnya. Mendengar hal itu, Anna tidak jadi memakan kue atau cookies tersebut. Sepertinya Anna ini gak suka sama hubungan bapaknya ya, Bun ya. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh Rachel. Namun sekali lagi, ia menghiraukannya. Ia malah bergegas mencari kakaknya yang bernama Alex yang tengah berenang di dekat rumah kapal. Singkat cerita, mereka pun berbincang-bincang. Lalu tiba-tiba Alex kesal kepada Anna karena ia gak pernah membalas surat yang ia kirim. Namun ternyata bapaknya lah yang gak pernah memberikan surat Alex kepada Anna karena takut hubungan gelapnya diketahui oleh Anna. Singkat cerita, ketika Alex dan Anna sedang berenang, datanglah Matt, pacar si Anna, dan mengatakan ia mengetahui yang sebenarnya. Lalu, pada malam hari, ketika ia sedang berada di ruang kerja ayahnya, Anna melihat sebuah bola kaca, di mana bola kaca tersebut membuat beberapa ingatannya kembali. Namun, tiba-tiba Anna mendengar suara lonceng ibunya dari rumah kapal. Ketika dihampiri, ia malah mendapati sosok ibunya datang merangkak sambil menunjuk ke arah jendela seperti memberitahu siapa pembunuhnya. Lalu, tak lama kemudian, Alex datang sambil menenangkan Anna. Lalu di situ Anna menjelaskan kepada kakaknya apa yang sebenarnya terjadi tadi. Lalu mereka berdua pun menjadi yakin bahwa kebakaran tersebut terjadi bukanlah tanpa sebab, melainkan pembunuhan. Dan mereka yakin sekali bahwa Rachel adalah pelakunya. Keesokan paginya, Anna diajak Rachel pergi ke pasar untuk membeli keperluan pesta.
Namun, di sini Alex tidak mau ikut. Ia mengatakan untuk tetap tinggal di rumah, mencari tahu kebenaran soal Rachel. Di supermarket, ia bertemu dengan Matt. Lalu ia mengatakan kepada Matt untuk meminta bantuannya mencari petunjuk soal kebakaran yang terjadi di rumahnya 10 bulan yang lalu. Di mana si Matt ini mengatakan sebelumnya bahwa ia mengetahui sesuatu. Singkat cerita, ketika malam hari sedang tidur, Anna bermimpi bertemu 3 orang anak kecil dan seketika terbangun melihat Matt yang sudah memanjat ke kamar Anna dan mengatakan bahwa ia tahu sesuatu tentang kebakaran di hari ibunya meninggal dan Anna perlu tahu itu. Namun tiba-tiba terlihat Matt seperti monster, tubuhnya melengkung dan tulang-tulangnya patah. Ini membuat Anna ketakutan dan langsung bergegas keluar kamar. Betapa terkejutnya Anna mendapati ternyata Matt sudah meninggal dan punggungnya patah seperti yang Anna lihat pada malam itu. Singkat cerita, ketika sedang mendatangi pemakaman Matt, Anna melihat anak kecil berambut pirang panjang dan ia mulai mengikutinya sampai ia terjatuh pada sebuah nisan. Ternyata nisan tersebut adalah nisan dari keluarga Wright. Karena penasaran, sepulang dari pemakaman, ia dan Alex pun mencari tahu siapa keluarga Wright tersebut. Dan ia mendapati bahwa ketiga anak di dalam mimpinya tersebut alias keluarga Wright itu dibunuh oleh pengasuhnya yang bernama Mildred Kemp, yang jatuh cinta dan terobsesi dengan ayah dari ketiga anak tersebut. Namun, ketika polisi melakukan penyelidikan, ia tidak ditemukan. Lalu pada berita tersebut, Anna melihat sebuah gambar di mana kalung yang digunakan oleh istri keluarga Wright itu sama dengan kalung yang dipakai oleh Rachel ketika ia pergi ke supermarket. Mereka pun mencurigai Rachel sebenarnya adalah Mildred Kemp karena saat mencari identitas Rachel yang sebenarnya yang sebagai perawat, mereka tidak menemukannya. Lalu mereka berdua berencana untuk mengambil kalung tersebut dan menyerahkan Rachel kepada polisi. Singkat cerita, malam hari Anna dan Alex menyelinap ke kamar Rachel untuk mengambil kalung mutiara tersebut. Namun belum sempat ditemukan, Rachel sudah memergoki Anna. Anna dan Rachel kini terlibat perkelahian. Namun ia berhasil kabur membawa kalungnya dan menemui Alex di kamarnya. Namun ternyata Alex sudah tak berdaya karena sudah disuntik bius oleh Rachel. Lalu Anna pun bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun parahnya, polisi tersebut tidak mempercayai Anna dan malah memanggil Rachel untuk membius Anna yang menurutnya Anna ini sudah berhalusinasi. Lalu, Anna yang sudah dibius oleh Rachel tadi dibawa pulang. Ketika Rachel sedang menggantikan pakaian Anna, tiba-tiba Alex datang dan mengambil pisau di atas meja tersebut. Lalu saat Anna terbangun, Rachel sudah tidak ada. Ia pun beranjak keluar dan melihat noda darah berceceran di rumahnya. Yang ternyata noda darah itu mengarah ke tempat sampah yang ada di depan rumahnya. Betapa terkejutnya Anna bahwa di tempat sampah itu terdapat Rachel yang sudah meninggal berlumuran darah dibunuh oleh Alex. Bukannya sedih, ia malah menyemangati Alex dan mengatakan ia akan mendukungnya. Setelah kejadian tersebut, datanglah ayahnya Anna yang baru saja pulang dari luar kota. Lalu, ia pun menceritakan segalanya. Ayahnya ini kebingungan, sekaligus terkejut dengan segala kemarahannya. Ayahnya mengatakan kepada Anna, Alex itu sebenarnya sudah meninggal sejak kebakaran yang menimpa ibunya tersebut. Seketika itu, ia pun menyadari bahwa yang membunuh Rachel adalah ia sendiri. Ia pun mengingat semuanya, bahwa selama ini ia hanya berhalusinasi tentang Alex, padahal ia hanyalah sendiri. Nah, barulah di sini Anna mengingat semuanya. Jadi ceritanya, setelah pesta api unggun dengan Matt itu, ia pulang ke rumah dan mendapati ayahnya sedang mantap-mantap dengan Rachel. Di mana saat itu, Rachel adalah pengasuh ibunya yang sedang sakit. Tapi parahnya, ayahnya ini malah melakukan zina saat istrinya sedang sakit. Karena kesal,
Anna pun pergi ke rumah kapal untuk mengambil minyak tanah dan berniat untuk membakar ayahnya dan Rachel. Namun, saat Anna ingin kembali, keran tersebut belum ia tutup, di mana bersamaan lilin yang menyala jatuh sehingga terjadilah ledakan dan kebakaran yang mengakibatkan Alex dan ibunya meninggal. Matt juga mengetahui hal tersebut, namun karena tak terima bahwa yang membunuh Alex dan ibunya adalah Anna pun membunuh Matt dengan mendorongnya hingga jatuh dan membuat tulangnya patah. Akibat kejadian itu, akhirnya Anna pun diserahkan kepada polisi dan dikembalikan lagi ke dalam rumah sakit jiwa. Saat di rumah sakit jiwa, ia bertemu dengan psikiaternya dan mengatakan ia telah menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Maksudnya, tugas yang ia maksud adalah membunuh Rachel. Ia juga bertemu kembali dengan temannya, di mana ternyata temannya yang gila ini bernama Mildred Kemp. Wow, terkejut bukan? Artinya yang ia sangka Rachel itu Mildred Kemp adalah temannya. Anna mengarang cerita untuk membunuh Rachel, dan mengapa Rachel mengganti identitasnya? Karena dahulu pacarnya ini sering mengganggunya, kasar dan toksik terhadap dia. Jadi ia sengaja mengubah identitasnya agar tidak ditemukan kembali oleh pacarnya. Ending yang sangat ajib sekali bukan? Plot twistnya sangat mantap. Film ini diberi rating 6,4/10 oleh IMDb. Tapi menurut aku, film ini tuh cocok banget untuk ditonton buat kalian yang belum pernah nonton. Tidak terlalu banyak efek mengejutkannya dan hantunya pun sedikit sih. Terlepas dari itu, dari film ini kita diajari bahwa jangan membawa pulang orang yang masih belum sehat kesehatan mentalnya masuk ke dalam rumah. Oke, segitu aja review story untuk film The Uninvited ini. Semoga kalian suka, jangan lupa like dan komen kira-kira film apa lagi yang perlu aku review. Sampai jumpa di review selanjutnya, terima kasih.